orang-orang Wahabi yang ngaku Salafi. Alasannya yaitu bid'ah ya. Kita bacakan dulu ya. Bid'ah ini dari hadis pertama saya bacakan, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah qala, berkata siapa sahabat Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna khairal hadisi Allahi wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis yang dijadikan senjata utama oleh mereka untuk menuduh muslim yang lainnya yang selain Wahabi, dituduh bid'ah, pelaku bid'ah, dibilang ahlul bid'ah. Sesungguhnya paling baiknya hadis yaitu kitabullah, adalah ya Al-Quran. Al-Quran ini tidak bersalah, ya kalaupun salah ya pemahamannya. Di Wahabi, ayo mau kembali ke Quran. Yang memahami dengan otaknya sendiri tanpa dengan pemahaman ulama ya. Sehingga kalau dikritik marah-marah, kamu menentang kitab Allah, kamu menentang firman Allah. Yang menentang firman Allah itu siapa? Yang ditentang itu pemahamannya, karena tidak sesuai. Karena Al-Quran artinya itu dipelintir, dipelesetkan. Wa khairul huda, dan paling baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri, adapun paling jeleknya, paling buruknya perkara itu muhdatsatuha, perkara-perkara yang baru. Kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun tidak berdiri di sana para mirsa, kita perlu membaca hadis lain, perlu memperhatikan hadis lain. Hadis berikutnya yaitu dari Sayyidatina Aisyah. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang mana dalam hal perbuatan tersebut laisa fihi amruna, tidak ada dalam perbuatan tersebut adalah perintah Rasulullah, fahuwa raddun, atau perintah atau perkara yang yaitu sudah perkara keagamaan, maka hal itu ditolak. Kita kembali lagi pada babnya, yaitu bab membaca astagfirullahaladzim. Istighfar itu dianjurkan oleh wiridan yang juga dianjurkan oleh Rasulullah, dia diajarkan oleh Rasulullah. Kita bacakan dalam kitab Azkar ini halaman ke-66. Ma'al ulama ala istihbabi dzikri ba'da sholati wa ja'at fihi ahaditsu katsiratun shahihatun fi anwa'in minha muta'addadatun fa nazkuru atrafaha ammiha. Ulama sepakat atas terhadap disunahkannya, dianjurkannya zikir setelah sholat. Dan dalam hal ini banyak hadis yang sahih dan bermacam-macam, tidak terhitung ya. Kemudian kami akan menyebutkannya dari jalan-jalannya hadis, kemudian hadis yang paling penting. Kita Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anha. Kami menceritakan dari kitabnya Imam Tirmidzi dari Abu Umamah radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Abu Umamah, qila, dikatakan bagi Rasulullah. Artinya Rasulullah ditanyakan, ada seorang sahabat bertanya, ayu doa asma'u, doa yang bagaimana
yang mudah didengarkan. Itu artinya mudah sampai kepada Allah. Qala Nabi menjawab, laili di tengah malam, al-akhir yang akhir. Artinya tengah malam yang akhir, masuk malam sudah 2/3 terakhir seperti itu. Wa dubura sholatil maktubati, dan setelah sholat maktubah. Bersabda dubura sholatil maktubati artinya tidak ditentukan wirid apa saja yang disunahkan, doa apa saja yang disunahkan. Warawai Nabi Sahih Muslim an Sauban radhiyallahu anhu qala. Kami menceritakan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu qala. Berkata sahabat Sauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu idzan syarafa, ketika sudah selesai min sholati dari sholatnya, istighfar, meminta ampun, membaca istighfar Nabi salasan 3 kali. Maka Nabi bersabda, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu rawatul hadis. Imam Auza'i itu adalah salah satu periwayat hadis. Hingga ditanyakan, kaifal istighfar, bagaimana istighfarnya? Qala, menjawab siapa Imam Auza'i, taqulu, kamu berkata, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini karena hadis ini si Ustadz tadi mengatakan bahwa astaghfirullahaladzim itu bid'ah. Yang benar astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Kita kembali ke hadis lain dulu. Jadi tidak semua apa yang ditinggalkan Nabi, yang tidak diajarkan Nabi, tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Yang benar itu kaidahnya. Ma amartukum fa'tu minhu wa ma nahaitukum fantahu mastata'tum. Itu sabda Nabi. Apa yang saya perintahkan itu kerjakan, dan apa yang saya larang itu jauhi. Nah, ini dua kaidah ini yang benar, bukan taraktum fantahu. Tidak ada kalimat seperti itu. Kaidahnya dari Nabi, apa yang beliau perintahkan itu kerjakan, dan apa yang beliau larang itu dijauhi. Nah, itu yang benar. Bukan apa yang tidak dikerjakan Nabi jangan dikerjakan, itu bid'ah. Ini yang pemikiran Wahabi, ini kaidahnya Wahabi. Saya nanya sendiri bikin hukum. Hadis lain itu, Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi ayya kusamin ujurihim syai'un. Barang siapa yang memulai melakukan perbuatan baik, memulai sanna fil Islam, memulai perbuatan baik di dalam agama Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahalanya orang yang melakukan setelahnya, artinya orang yang meniru. Wa man sanna fil Islam sunatan sayyatan fa alaihi wizruha. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk di dalam agama, maka dia akan mendapat dosanya. Wa wizru man amila ba'dahu, dan dosanya orang yang melakukan setelahnya, artinya orang yang meniru. Menggunakan ayang kusamin ujmin auzarim syai'un, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun ya. Liman sanna sunnatan, sanna itu memulai ya, tidak masih belum dilakukan ya, termasuk astaghfirullahaladzim, walaupun Nabi tidak mengajarkan ya, tapi oleh ulama ini diperbolehkan. Kenapa tidak melanggar? Karena ini juga istighfar. Karena sabda Nabi, apa yang beliau perintahkan kerjakan, dan apa yang beliau larang jauhi. Dan Nabi tidak mengerjakan itu bukan berarti dilarang ya. Tarkuhu la yadullu ala man'ihi.
Rasulullah tidak mengerjakan bukan berarti dilarang. Kita perhatikan hadis yang lain tentang mengadakan sesuatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Abdurrahman Nabi Laila qala kata saya Pak Abu Laila, kana nasu ala ahdi Rasulillah idza jaa ar-rajul wa qad fatahu syai'un minas sholati asyara ilaihi nasu fa shalla fatahu summa dakhala fi sholati summa jaa yawman Mu'adz bin Jabal fa asyaru ilaihi fa dakhala wa lam yantadir ma qalu falamma shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakaru lahu dzalika fa qala lahumun nabiyyu sanalakum Mu'adzun wa fi riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal innahu qad sanalakum Mu'adzun fa kata fasna'u rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah. Jadi begini, dulu pada zaman sahabat itu ketika ketinggalan sholat ya, kemudian diberitahu oleh sahabat yang lain, sahabat yang ketinggalan sholat ini mengejar sholat yang ketinggalan, misal ketinggalan 2 rakaat, yo sholat 2 rakaat dulu, kemudian setelah sampai 2 rakaat maka dia baru masuk ke menjadi makmum. Nah, sekarang Mu'adz pun sahabat Mu'adz juga ketinggalan. Nah, para sahabat yang lain memberitahu bahwasanya Sayyidina Mu'adz ketinggalan sholat sekian rakaat. Tapi beliau tidak memperhatikan, beliau langsung masuk menjadi makmum. Yang sekarang kita kenal sebagai makmum masbuk. Setelah Rasulullah selesai sholatnya, sahabat menceritakan tentang hal ini. Nah, Rasulullah Nabi tidak menyalahkan apa yang dilakukan Sayyidina Mu'adz. Beliau bersabda, Mu'adz memulai hal yang baru untuk kalian. Dalam riwayatnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini, innahu qad sanna lakum Mu'adz fasna'u hakadha fasna'u. Mu'adz sudah memulai hal yang baru untuk kalian. Oleh karena itu, tirulah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz. Nah, artinya apa? Tidak semua apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidak boleh, dilarang, haram. Tidak ada. Yang tidak dilakukan Nabi itu tidak dilarang atau tidak haram, tidak diharamkan. Yang diharamkan adalah sesuatu yang sudah dilarang, itu yang diharamkan. Jadi perlu diingat apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah kerjakan dan apa yang dilarang oleh Rasulullah itu tinggalkan. Bukan meninggalkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ini bid'ah, begitu bid'ah. Nah, sunnah dibilang bid'ah ya. Jadi gini aja Pak Wahabi, Ustadz Wahabi, kalau kalian tidak tahu dalilnya, jangan langsung bilang ini bid'ah ya, malu ya. Itu menunjukkan kebodohan dari para Wahabi ya. Menunjukkan kegoblokannya. Kan di video kemarin ya, ada seorang bocah mengatakan hadis-hadis yang dibenci. Siapa yang membenci hadis? Ya. Orang Islam tidak membenci hadis, karena membenci hadis itu nanti akibatnya murtad. Ya. Yang dibenci ya dari orang-orang Wahabi itu bukan tidak membenci Qur'annya, tidak membenci hadisnya, tapi benci pemikirannya yang tukang pelintir hadis ya. Pemahamannya yang salah. Bukan menolak hadisnya, tapi menolak pemikirannya. Karena pemikirannya cingkrang, selalu salah dalam memahami Quran dan hadis. Karena memahami dengan kemampuan sendiri. Tidak mau sama ulama. Sok-sokan. Padahal goblok ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya bahwasanya bacaan istighfar itu tidak tertentu pada yang
diajarkan langsung oleh Rasulullah. Ya, istighfar selama itu tidak amaliyah istighfar dan amaliyah lain itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak melakukan hal yang dilarang, itu boleh-boleh saja. Al aslu bil asya al ibahah, atau istighfar astaghfirullahaladzim. Bilang astaghfirullahaladzim kok bid'ah, kan goblok ya. Ya Allah, astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah Al-Azim yang agung. Bilang Allah agung bid'ah, kan tidak waras itu, goblok. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.